Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Saya ucapkan sekali lagi Shalom. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita? Mari sama-sama saya undang untuk Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami anak-anakmu pada hari ini datang kepada Engkau untuk menyembah dan memuji nama Engkau Yesus. Dan kami percaya dengan segenap hati kami, Engkau hadir di setiap hati kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kehidupan yang benar-benar baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan, pimpinan, penjagaan, serta berkat-Mu yang Kau berikan kepada kehidupan kami Bapa. Kami akan siap menyembah dan memuji nama-Mu, dan biarlah Roh-Mu mencurahkan ke dalam hati kami Tuhan, sehingga kami merasakan sentuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah kami yang hidup. Mari Bapak Ibu yang siap untuk menyembah nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku
Terima kasih untuk hadirat-Mu. Di setiap kami, kami merasakan Engkau ada di tempat kami, Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menyembah, kami akan mengangkat suara kami, memuji dan bersorak-sorai dengan nama-Mu lebih dan lebih lagi, Yesus. Mari Bapak Ibu yang percaya dan siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.
Bapak Ibu yang belum menerima amplop boleh angkat tangan supaya diberikan amplop. Saya undang untuk kita kembali lagi bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Bapak Ibu boleh ikuti saya berdoa. Semuanya bangkit berdiri. Mari angkat persembahanmu. Sama-sama ikuti saya berdoa. Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu dan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Kami mengakui bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Kami mau mengembalikan sebagian berkat yang kami terima ke rumah-Mu bagi pekerjaan Tuhan. Berkatilah persembahan persepuluhan, persembahan nazar, persembahan suluh, persembahan syukur kami yang kami berikan dengan kerelaan hati. Kami menabur dengan sukacita dan percaya bahwa Engkau akan menghatik bagi kami segala roh belalang pelahap, belalang pindah, belalang pengeluh, belalang pelompat. Kami datang untuk memuliakan Tuhan dengan harta kami, maka lumbung-lumbung kami akan diisi berkat penuh sampai melimpah-limpah. Kami percaya kepada firman-Mu dan bertindak dengan iman. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, dan beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri hidup dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang kuat. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
kami di atas kayu salib. Ajar kami untuk hidup dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi Tuhan, hamba-Mu menyampaikan isi hati dan firman-Mu. Kami perlu firman Tuhan. Didik kami, bentuk kami melalui firman-Mu. Urapi Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah hadir, setiap telinga mendengar firman Tuhan, setiap hati terbuka ditabur benih firman Allah, sehingga firman ini boleh berakar, boleh bertumbuh, dan boleh berbuah 100 kali lipat, tidak dicuri oleh si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap umat boleh diberkati dengan firman Allah. Katakan amin. Terpujilah Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, terpujilah Tuhan. Hari ini tema khotbah adalah sebetulnya Jordan Breakthrough. Ya, Jordan Breakthrough. Saya tidak bawa PowerPoint karena memang minggu ini kemarin sibuk sekali saudara. Jadi ada seminar, sebelumnya banyak hamba-hamba Tuhan yang datang dari luar kota. Kita bertemu, menjamu mereka, jadi juga agak sibuk. Saya percaya semua orang mengingini breakthrough atau terobosan dalam hidup, menerobos badai, menerobos tembok-tembok penghalang, menerobos barikade musuh, menerobos penghalang jalan, supaya kita boleh menerima breakthrough itu, saudara. Kalau dalam kita jalan ada penghalang, maka penghalang itu harus disingkirkan supaya kita bisa berjalan terus, saudara. Betul tidak? Ya kan? Maka itu, saudara, demikian segala penghalang untuk kesembuhan kita, penghalang untuk berkat kita, penghalang untuk kemajuan kita harus disingkirkan. Nah, itulah yang disebut dengan breakthrough, ya. Ada begitu banyak penghalang yang menghalangi kesembuhan. Kenapa manusia tidak bisa disembuhkan? Bukan Tuhan tidak bisa disembuhkan, tapi penghalang itu harus disingkirkan. Kenapa kita tidak bisa maju? Karena ada penghalang yang menghalangi maju, ya. Nah, sehingga penghalang itu harus disingkirkan supaya kita boleh menerima kemajuan, berkat Tuhan boleh kita terima, tercurah dalam hidup kita, ya. When you have a breakthrough, you will go forward. Ketika engkau menerima terobosan, breakthrough, engkau akan maju terus dan diberkati. Katakan amin. Ya, tidak akan kau mundur ke belakang, tidak akan mengalami stagnasi, ya. Maka itu, saudara terkasih dalam Kristus, ketika kita menerima breakthrough, hidupmu akan masuk dalam dimensi yang baru dan hidupmu akan mengalami promosi, greater achievement, next level dalam hidup saudara, ya, new dimension, ya. Maka itu, saudara, kalau mau naik level, saudara harus berani menerima tantangan dalam hidup. Siapa berani menerima tantangan? Yes. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Maka itu, saudara terkasih dalam Kristus, orang yang mau naik kelas ada ujian yang harus dihadapi untuk mendapatkan breakthrough. Ada hambatan-hambatan, ya, tantangan dalam hidup, ya. Semua orang harus mengalami. Yang saya hari ini akan ajarkan adalah Jordan Breakthrough atau terobosan Yordan untuk mengalami total breakthrough dalam hidup kita. Alkitab ini ada namanya Jordan Breakthrough, ya. Bangsa Israel sebelum mereka masuk dalam tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madunya yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, mereka adanya di padang gurun, ya. Di padang gurun seberang tanah perjanjian. Saya percaya saudara tidak mau hidup saudara berada di padang gurun terus. Amin. Padang gurun itu kering, saudara. Amin. Saudara mau maju negeri yang berlimpah susu dan madu. Amin. Tapi saudara, bangsa Israel waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian harus ada musuh-musuh dihadapi. Sebelum mereka mau masuk dalam tanah perjanjian dari padang gurun itu, mereka harus menyeberang sungai, yaitu sungai Yordan. Betul tidak? Sungai Yordan. Jadi disitulah mereka harus seberang sungai Yordan. Nah, inilah penghalangnya, ya kan? Tidak mudah, saudara. Sungai Yordan itu sangat luas sekali, saudara. Kalau kita melihat dari Alkitab, dia punya sangat luas sekali, panjang juga.
Sehingga mereka harus menyeberang itu bukan sungai Yordan seperti di kalau di baptis kita di Tiberias seperti itu, bukan. Itu sudah bersih. Yordan yang sesungguhnya itu kan memang dia dalam, kotor dan deras sekali airnya. Itu mengalir dari atas ke bawah, sangat deras ya. Jadi itulah tantangan mereka. Begitu banyak 600.000 orang kalau harus nyebrang sungai Yordan, maka ada domba, kambing, anak kecil. Nah, derasnya air sungai itu menjadi tantangan sehingga mereka bisa dihanyutkan oleh air sungai itu. Mereka bisa mungkin sebagian besar bisa terhilang, terhanyut dan mengalami kematian ya. Nah, inilah saudara terkasih dalam Kristus. Berarti punya arti apa? Karena air sungai itulah yang menjadi halangan ya. Tapi ada janji firman Tuhan, engkau akan berjalan melalui air itu tidak akan menghanyutkan engkau. Amin. Ada dalam kitab Yesaya, engkau akan berjalan melalui api itu tidak akan membakarmu. Engkau akan berjalan melalui air itu tidak akan menghanyutkan engkau. You will walk through the river, bahasa aslinya air itu terjemahnya adalah sungai. Tapi sungai itu tidak akan menghanyutkan engkau. Sungai itu berbicara kesulitan, sungai kesulitan, sungai kesukaran. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, punya arti apa? Ikut Tuhan bukan berarti tanpa tantangan. Ikut Tuhan bukan berarti tanpa tantangan, tanpa kesulitan, tanpa kesukaran. Ikut Tuhan memang ada tantangan, ada oposisi, ada musuh yang harus kita hadapi, ada resiko-resiko, ada bahaya yang mengancam di depan. Tetapi Daud berkata apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Kita bisa berjalan dalam lembah kekelaman. Ikut Tuhan bukan berarti tanpa tantangan. Ikut Tuhan bukan berarti tanpa bahaya. Ikut Tuhan bukan berarti tanpa ancaman. Mereka alami ancaman air sungai yang deras sebelum mereka masuk next level ke breakthrough ke dalam tanah perjanjian itu. Iya kan? Maka itu saudara, walaupun ada tantangan, tetapi kita akan melewati tantangan itu dengan aman, sebab Tuhan beserta kita. Apabila Tuhan beserta kita, siapa menjadi lawan kita? Tidak ada, katakan amin. Oke, kita akan buka pertama di sini disebut dengan Jordan Breakthrough. Yang pertama saya katakan, saya kasih nama adalah Jordan Deliverance. Ya, mereka harus melewati air itu. Mereka harus dilepaskan dari bahaya itu. Ya, makanya pertama adalah Jordan Deliverance. Kalau tidak dilepaskan mereka maka akan mengalami kematian. Sudah tantangan yang sangat berat. Bagaimana kami akan menyeberang? Mereka harus dengar kepada Yosua. Ada pimpinan baru yang diangkat. Pada saat itu Musa sudah meninggal. Dan mereka tidak punya pilihan lain selain mendengar pimpinan mereka. Katakan amin. Harus dengar pimpinan itu ya. Kemanapun apapun Yosua katakan, mereka harus dengar. Dan Yosua intim dengan Tuhan. Baik, kita buka dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 6. Kitab Yosua pasal 3 ayat 6. Yosua pasal 3 ayat 6. Ada di layar. Dan yuk Pak Jamie baca ayat Pak pembuka. Silakan. Yosua pasal 3 ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Bagaimana mereka mau menyeberang air yang deras, sungai Yordan itu? Lalu apa kata Yosua? Yosua perintahkan para imam, ya, semua rakyat di belakang. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Artinya para imam ini harus memimpin di depan supaya bangsa itu bisa menyeberang. Katakan amin. Nah, bagaimana angkat tabut perjanjian? Mereka mengangkat, ya, seperti digotong gitu 4, 1, 2, 3, 4. Jalan dulu para imam, nanti mereka ikut imamnya seperti domba-domba mengikuti gembalanya. Jalan di depan, ya. Nah, mereka mengangkat, maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saudara, kalau kita pikir pakai logika, itu air deras,
imam suruh angkat, lalu jalan-jalan itu air deras gitu, itu bisa jatuh sama tabut-tabutnya. Tetapi saudara, yang poin pertama, andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Tuhan yang suruh kepada Yosua, suruh imam-imam angkat tabut perjanjian. Kenapa tabut perjanjian? Karena di dalam tabut perjanjian itu ada 3 item yang sangat penting. Yang pertama adalah 2 loh batu, firman Allah, perjanjian Allah dengan umatnya. Amin. Yang ditulis oleh jari-jari Allah itu, Tuhan mempunyai perjanjian dengan umatnya. 2 loh batu, inilah firmanku. Firman Tuhan tinggal tetap, katakan amin. Yesus adalah firman Allah menjadi manusia. Yesus ada di dalam loh batu, ya, di dalam tabut perjanjian itu. Yang kedua, buli-buli berisi roti mana. Artinya Tuhan ingatkan pemeliharaan Tuhan di masa kesukaran. Tuhan pelihara umatnya, katakan amin. Tuhan ingatkan, aku pelihara kamu loh masa kesukaran. Ini loh perjanjianmu dengan aku. Aku tulis firman di Gunung Horeb ini. Yang ketiga, tongkat Harun yang berbuah badang. Ya kan? Artinya apa? Pelayanan yang berbuah, saudara. Amin. Pelayanan mereka berbuah. Makanya saya juga dipakai Tuhan. Semuanya suruh taruh tongkat. Ayo taruh tongkat. Semua tongkatnya kering. Hanya tongkat Harun, tongkat kering itu bisa berbuah badang. Itu luar biasa, saudara. Amin. Ada kehidupan di tongkat Harun. Artinya apa? Tuhan seleksi. Tuhan yang memilih imam. Amin. When God choose, it's not us to choose, it's God to choose. Semua tongkat, nggak ada yang berbuah. Kata Musa, coba kau dipilih semua. Ayo, semua taruh tongkat. Kita lihat siapa dipilih Tuhan. Yang angkat cuma tongkat Harun saja, yang berbuah badang. Ya, nah yang ada kehidupannya. Ya, maka itu tongkat berbuah itu. Pertama, tongkat itu berbicara apa? Otoritas ilahi. Amin. Ya, ada dua loh batu, firman Allah, pemeliharaan Tuhan, roti mana. Lalu ketiga ada otoritas ilahi, pelayanan yang berbuah, pelayanan yang menghidupkan kerohanian yang mati. Karena bisa ada buah badang, tongkat yang kering bisa ada kehidupan, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka itu ayat berikutnya dalam ayat 10 sampai dengan 12 kita baca di situ bergantian. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Ayat 11. Ayat 12. Maka sekarang, oke, ya, sampai coba di sini dikatakan ayat 11, sesungguhnya, kita mundur di situ ayat 11. Ya, luar biasa sekali. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk. Wow, ya. Disinilah dikasih satu peringatan bahwa nanti ini tabut perjanjian Tuhan akan berjalan di depan kamu masuk ke sungai Yordan, ya. Nah, ini sangat luar biasa, saudara terkasih dalam Kristus, ya. Ayat 14 kita lompat di situ. Ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat 15 kita lihat. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Jadi pada saat kaki itu dicelupkan kaki imam, terputuslah sungai Yordan, dan itu menjadi tanah kering. Umatnya berjalan dengan selamat, saudara. Betapa luar biasanya, katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Waktu imam itu menjejakkan kakinya, kalau kita pikir pakai logika ini, imam pasti jalan pasti roboh. Tapi ternyata waktu dia angkat tabut itu, ketika mereka mengangkat tabut, sumber kuasa itu dari tabut itu turun atas mereka. Ketika mereka melangkah, air itu berhenti. Ada otoritas
otoritas ilahi, Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi memutuskan air itu sehingga air yang deras menjadi tanah kering. Umatnya dilepaskan dari bahaya. Engkau akan dilepaskan dari bahaya. Engkau akan mengalami breakthrough. Engkau akan dibawa ke tempat aman. Engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Itulah janji firman Tuhan hari ini. Katakan amin. Mungkin ada bahaya di depanmu yang kau sedang hadapi, tapi percaya bahaya sebesar apapun, kesulitan, kesukaran sebesar apapun, kalau Tuhan yang kita sembah menghentikan, memutuskan air sungai Yordan itu, Tuhan akan memutuskan segala kuasa-kuasa kegelapan dalam hidupmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Luar biasa loh saudara, umatnya itu bisa berjalan menyeberang sungai Yordan. Dikatakan tabut perjanjian itu, yang pertama kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan. Ada kesulitan, ada kesukaran, kita perlu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ajaib, ya. Miracle yang luar biasa, miracle exceed logic. Mujizat itu melebihi dari ilmu pengetahuan manusia, melebihi logika, saudara. Ada amin. Kadang kita punya logika tidak masuk ini. Tapi kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, wow, Tuhan itu bisa membuat satu perkara yang ajaib. Semua umatnya berjalan, sejarah mencatat ini adalah Jordan breakthrough, ya. Umat dan imam bisa berjalan, melangkah, ya, imamnya. Mereka mendapatkan kelepasan dari bahaya. Mereka menerima penggenapan janji Tuhan, masuk ke dalam tanah perjanjian, ya. Mereka meraih takdir mereka, destiny mereka sesuai yang dikatakan kepada Abraham. Mereka akan memiliki negeri yang berlimpah susu dan madu, ya. You will receive your destiny, ya. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, inilah disebut dengan Jordan breakthrough, adalah satu simbol. Jordan ini adalah simbol antara masa lalu kita dan masa depan kita, saudara. Masa lalu kita mulai padang gurun, masa depanmu adalah negeri berlimpah susu dan madu, katakan amin. Kalau masa lalumu kering, percaya masa depanmu diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Yang setuju dengan Alkitab, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. 40 tahun mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami padang gurun, mereka mengalami seperti itu, saudara, ya. Tetapi masa depanmu ada di tangan Tuhan. That's the point, saudara, ya. Untuk mengalami breakthrough, engkau harus melewati Jordan breakthrough. Setiap kita harus melewati Jordan breakthrough. Nggak ada cara yang lain lagi, ya. Maka itu, saudara, Jordan itu satu simbol, ya, antara masa lalu yang memisahkan dengan masa depan yang begitu indah, ya. Sungai Yordan ini memang dipilih Allah sebagai tempat breakthrough. This is the place of breakthrough. It's a Jordan River, ya. Sehingga saya mendapatkan satu pewahyuan. Saya bilang, waduh, next time kalau kita punya cabang-cabang digantilah namanya Jordan, ya, GBI Jordan atau Jordan Ministry, ya. Karena Jordan itu place of revival, saudara, ternyata. Kenapa, saudara? Karena pertama mereka harus menyeberang itu sungai Yordan. Bahkan waktu saya pelajari Alkitab, di mana Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang, juga dipilihnya di sungai Yordan, ya. Ditenggelamkan masa lalu, ditenggelamkan kutuk, ditenggelamkan dosa, bangkit kembali menjadi anak kerajaan surga di sungai Yordan. Inilah anak yang kukasihi, katakan amin. That's called Jordan breakthrough. Bahkan Alkitab mencatat Elia naik ke surga dengan keretanya di sungai Yordan, saudara. Bahkan Elisa mendapat double portion anointing, jubah Elia turun di sungai Yordan. Mana Tuhannya Elia yang kebaskan itu, dia terima yang jubah itu, terbelahlah langsung sungai itu, menandakan breakthrough dipakai Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. That's called a Jordan breakthrough, saudara, ya. Nah, kita akan pelajari betapa luar biasa, ya, di mana tempat Yordan itu naik ke surga. Makanya Tuhan pilih baptis itu pada saat itu terjadinya di sungai Yordan. Yesus pun dibaptis di sungai Yordan, ya. Jadi pertama kita sudah dengar mengenai deliverance di Jordan. Yang kedua kita akan belajar mengenai healing yang terjadi di Jordan, ya. Kesembuhan yang terjadi di Jordan. Kita buka satu kitab di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7.
Ya, kita baca bergantian. Saya mulai ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 2, mari saudara. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Oke, next. Ayat 5, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ayat 6, mari saudara. Yes, ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya itu serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya, ya, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, kisah ini saudara, kisah Naaman ini sangat penting karena Naaman juga mendapatkan breakthrough di Sungai Yordan, ya. Ayat pertama kita lihat siapakah itu Naaman, ya. Alkitab mencatat Naaman adalah panglima Raja Aram. Siapa dia? Panglima tentara, saudara. Berarti bintang 5, dia punya jabatan yang luar biasa. Adalah seorang terpandang di hadapan tuannya, ya. Berarti dia orang yang tersohor, terpandang. Dia punya jabatan, ya. Sangat disayangi oleh raja. Berarti dia tangan kanan raja, ya. Kenapa? Karena dia penyelamat bangsa itu. Dia ada di garis depan untuk membela negara. Sebagai jenderal bintang 5, saudara, ya. Dia berperang, panglima perang yang mengatur strategi peperangan. Dan pada saat itu memang bahkan Israel sempat dikalahkan pada saat itu. Bahkan menawan beberapa orang, ya. Nah, sangat terpandang orang yang tersohor, ya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan kepada orang Aram, ya. Dia disertai Tuhan mempunyai kemenangan, mempunyai rekod yang bagus, histori yang bagus. Tetapi sayangnya sekali orang itu seorang pahlawan tentara. Jadi jelas siapa dia. Dia adalah seorang pahlawan tentara, jenderal bintang 5, terpandang, tapi dia punya penyakit apa? Kusta. Iya kan? Nah, kalau kita melihat catatan ini betapa luar biasa, ya. Kita bisa melihat apa yang tidak dimiliki Naaman dalam hidupnya, saudara. Ya, dalam dunia dia punya jabatan yang tertinggi. Dia punya kehormatan, dia punya kemuliaan, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, power untuk memindahkan orang untuk melakukan apa saja. Orang nomor 2 di negara itu, ya. Dia punya kemewahan dunia, dia punya fasilitas dunia, dia disayang oleh raja, nggak ada yang berani dengan dia, ya. Nah, dia punya pendidikan yang tinggi, akademis. Nah, semua secara duniawi lengkap deh, ya kan? Tetapi saudara, sangat disayangnya, sangat sayang sekali hidupnya menderita penyakit kutukan, yaitu apa? Kusta. Segala dunia dia bergelimang harta, kekuasaan, dihormati, siap. Semua tentara hormat rakyat, siap hormat, ya. Bahkan raja menyanjung, menyayanginya.
tapi dia punya penyakit kutukan. Kusta itu penyakit terkutuk, ya. Bahkan orang yang penyakit kusta itu biasanya dijauhi oleh keluarga, dijauhi karena itu penyakit juga menular, ganas, menggerogoti tubuh, ya, menggigit, menggerogoti, dan itu bisa, katakanlah ya, biasanya penyakit yang najis. Orang kalau dalam perjanjian lama najis orang penyakit kusta, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kadang orang berkata begini, kalau saya jadi orang kaya mungkin saya tidak akan mengalami kesukaran ini, mungkin saya akan bahagia. Tapi hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, the rich also cry. Ternyata dia kaya, dia punya jabatan tinggi, dia menangis dalam hidupnya, saudara. Ada amin? Amin. The rich also cry. He has success, but he also cry, ya. Dia orang kaya, dia punya segala sesuatu, ya. Tetapi Naaman ini seorang pejabat yang luar biasa, tapi dia kena penyakit kusta, ya. Dia katakanlah dia juga punya masalah. Saya mau kasih tahu, masalah tidak melihat status, tidak melihat jabatan, tidak melihat posisi, tidak melihat kekayaan, tidak melihat harta, tidak melihat martabat, ya. Naaman memang orang tersohor di kerajaannya, panglima, ya. Namun walaupun dia besar di mata rakyat, he was great as in front of all the people, tapi dia punya penyakit yang menjadi beban dalam hidupnya, yang membuat dia menderita, yang membuat dia merasa, ya kan, bertemu dengan orang jijik, bau, penyakit kusta, tangannya sudah mulai digerogoti, wajahnya sudah mulai berdarah-darah, seram, ya kan. Nah, sampai mau dekat orang kusta, mungkin istrinya pun jijik, mungkin anak-anaknya jijik. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ya. Tapi disinilah, ya, kita bisa melihat ada kebaikan Tuhan dalam ayat 2 dan 3. Kita melihat orang Aram pernah keluar gerombolan membawa tertawan seorang anak perempuan, seorang gadis, ya, dari Israel, ya, menjadi pembantu, menjadi pelayan pada istri Naaman. Dia bekerja di rumah Naaman, ya. Dia bekerja di rumah Naaman. Lalu dia melihat, kasihan sekali tuannya ini, orang sukses, orang kaya, orang hebat, tapi punya penyakit yang menggerogoti tubuhnya, ya. Lalu walaupun kadang-kala kita bisa melihat dia hanyalah seorang pembantu, kadang-kala seorang yang biasa bisa menjadi pertolongan dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan belum tentu pakai orang hebat untuk tolong kita. Kadang-kala Tuhan bisa pakai orang biasa untuk tolong kita. Saya mau kasih tahu itu, saudara. Ini pembantu, saudara. Ini bukan siapa-siapa. Kerajaan Aram tidak ada solusi untuk penyakit kusta. Pembantu yang dari Israel ini berkata apa dalam ayat berikutnya? Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, artinya di Israel, maka dengan yakin sekali dia berkata, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Katakan amin. Dia mau berkata demikian. Saya ini orang Israel, walaupun saya ditawan, saya bekerja sebagai pembantu, tapi saya punya solusi loh. Kalau tuan kita ini, tuan Naaman, mau pergi ke Samaria, bertemu dengan seorang nabi, nabi itu sanggup menyembuhkan. Sebab apa? Allah Israel sanggup menyembuhkan penyakit. Katakan amin. Sekalipun ini penyakit kutukan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Saudara, gadis ini ada di negeri seberang, gadis ini ada di negeri lain, tetapi dia tidak lupa Tuhannya. Saya mau kasih tahu pada saudara, dimanapun saudara ditempatkan, jangan lupa Tuhan. Dimanapun saudara berada, dia menjadi saksi Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Katakan amin. Wherever you are there, be a witness of God. Dia saksikan Tuhan, Tuhanku sanggup loh menyembuhkan engkau. Dia membawa kepada gereja, dia membawa kepada nabi, dia mau membawa supaya Naaman ini mengenal Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang bangkit. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Kita ini harus membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan kepada Kristus. Katakan amin. Ada Tuhan loh yang sanggup menyembuhkan. Orang yang mungkin mengalami sakit, kepedihan, luka hati, kita bawalah dia kepada Tuhan, ya. Bawalah kepada gereja. Dia bilang, ayo pergi ke Samaria, ada nabi, ada kabar baik, supaya Tuhanmu ini bisa disembuhkan. Injil adalah kabar baik, ya. Maka itu dikatakan, ya, luar biasa, ya. Lalu tidak tanggung-tanggung, dia minta ke raja buatlah surat sakti.
secara diplomatik supaya dibantulah menerima kesembuhan itu ya. Next ayat 4-5. Pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, oh dia disayangi raja. Beginilah ya, dikatakan gadis, aku punya pembantu yang dari negeri Israel. Dia berkata demikian, ayat 5 ya, supaya aku bisa sembuh ya. Lalu dia katakan raja itu, baik, pergilah, aku akan mengirim surat kepada raja Israel. Wow, raja ke raja, gak tanggung-tanggung sudah. Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak ya, membawa hadiah-hadiah luar biasa. Mungkin itu bisa, kalau saat sekarang jumlahnya miliaran, karena ada 6.000 sikal emas. Wah, besar sekali sudah. 10 potong pakaian dan talenta perak ya, 10 talenta perak, bahkan surat sakti ya, supaya dia bisa mengalami kesembuhan ya. Nah, inilah ayat 6, dia datang langsung ke, dia mau nurut ya. Ini loh saudara, pertama kalau mau menerima kesembuhan, kita harus melangkah dengan iman untuk menerima kesembuhan itu, katakan amin. Dia mau percaya, dia sudah gak ada jalan lain lagi, oke, gak ada salahnya. Aku minta doa dari Nabi supaya aku disembuhkan, aku langkah dengan iman ya. Lalu ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi demikian. Sesampai surat itu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku ini, supaya engkau menyembuhkan dia dari apa? Siapa yang disuruh sembuhkan di sini? Siapa? Raja. Saya mau kasih tahu saudara, ya. Ini adalah surat yang dibuat oleh Raja Aram, ya. Dia ini tidak mengerti saudara, ya, yang namanya spiritual authority. Katakan bersama saya, otoritas rohani. Dia pikir begini, nabinya saja bisa sembuhkan penyakit kusta. Apalagi rajanya, ilmunya pasti lebih besar, gitu kan? Jangan-jangan penyakit kusta kecil, mati pun dibangkitkan oleh raja ini, gitu kan? Nah, makanya dia bilang, nggak usah kau cari nabi, langsung ke raja Israel, dia akan sembuhkan engkau. Dia tulis surat ke raja. Dia nggak ngerti namanya spiritual authority, ya. Raja, sembuhkan pegawaiku Naaman dari penyakit kusta itu. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ya. Inilah sesuatu yang salah paham, salah mengerti, ya. Maka itu ketika baca surat ini, Alkitab mencatat apa respon dari Raja Israel. Ayat 7, saudara perhatikan di sini. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, pertama langsung apa? Dikoyakkannya pakaiannya. Waduh. Itu orang yang sudah mengoyakkan pakaian itu berarti dia sedih sekali, dia marah sekali. Wah, ini gawat, dia bilang. Jangan-jangan nih raja, ini suatu surat jebakan, iya kan? Supaya terjadi peperangan lagi. Waduh, gawat ini ya. Lalu sudah dia tidak berkata, tabibkah aku? Apakah aku supaya aku bisa menyembuhkan? Karena apa? Dia tahu bahwa tidak ada satu tabib pun yang dapat menyembuhkan penyakit kusta pada saat itu. Tapi tabib di atas segala tabib, Yesus sanggup menyembuhkan, katakan amin. Lalu dia berkata, saudara, luar biasa, beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus, tabib yang ajaib. Lalu dia berkata, jelas sekali, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Ya, lalu dia berkata, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Nah, ya. Artinya apa? Dia tahu bahwa hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakit kusta ini, permintaan nonsen. Dia adalah Tuhan, katakan amin. Allahkah aku, dia berkata. Memang ini bisa menghidupkan, mematikan orang, atau bisa menyembuhkan penyakit kusta. Wah, ini cari gara-gara. Ya, saudara terkasih dalam Kristus, inilah ya saya mau kasih tahu ya. Artinya apa? Ya, bahwa sebetulnya a person ya, kadang-kadang ini dipikir bahwa mempunyai kingly authority ya. Spiritual power is not equal with kingly authority. Ya, kekuasaan rohani itu berbeda dengan kekuasaan kerajaan dunia. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, keras ini dipikir apa? Wah, ini sakti, jangan-jangan ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, dia memang adalah raja. A king of the world rule among the people. Ya, raja dunia itu memerintah bangsa-bangsa. Raja dunia memerintah rakyat. Tetapi raja dunia, a king of the world, is
is not a person that is a king of demon. A king of the world does not rule over demon. Jadi perhatikan, raja dunia tidak bisa memerintah setan. Raja dunia tidak bisa memerintah setan, tapi hanya bisa memerintah rakyatnya. Ada amin. Tapi orang yang memiliki kuasa, otoritas spiritual, dia bisa memerintah setan-setan untuk pergi dan keluar. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Ini perlu spiritual power, saudara, katakan amin. Orang yang mempunyai otoritas rohani bisa memerintahkan penyakit pergi dan jadilah sembuh, katakan amin. Setan tidak takut dengan harta yang banyak. Setan tidak takut dengan titel yang bergelar begitu banyak. PhD ini, wih, kadang saya gelarnya sampai 10 gelarnya, wih, serang kali gitu kan. Kalau kita orang dunia lihat, wih, orang hebat. Setan I don't give a care for that. Dia punya harta yang bergelimang, dia penguasa dunia. Setan gak pusing, namamu besar, kuasanya secara dunia besar, ya punya reputasi yang seperti itu. Setan cuma takut sama satu, kalau engkau punya kuasa kerajaan Allah. Amin. Setan cuma takut, ini orang mau raja sebesar apapun, you have no power over me, the devil said. Engkau tidak punya kuasa atas aku, karena akulah penguasa dunia. Tetapi kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus mempunyai spiritual authority, itulah yang ditakuti oleh kerajaan iblis. Itulah king over demon, yang bisa memerintahkan roh penyakit, roh penderitaan, roh setan keluar, pergi ke jurang maut dan jangan kembali lagi. Tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Jadi dia salah pergi ke raja, dikira rajanya bisa menyembuhkan, ya. Nah, inilah yang salah besar, ya. Coba kita lihat berikutnya, karena raja ini nangis mengoyakkan pakaiannya, lalu muncullah Elisa. 2 Raja-Raja pasal 5 8-12 bergantian kita baca. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah, ini baru benar. Next, saudara baca. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir, bersih. Next. Tetapi pergilah Naaman dengan besar sambil berkata, aku tahu sebenarnya dia datang keluar dan berdiri menghadap Allah yang lalu berkata yang di atas eksak dengan minum dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Iya. Bukankah Abana, Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan apa? Panas hati. Ayat 13. Terakhir 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali, mencelupkan di sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu breakthrough terjadi, pulihlah tubuhnya di sungai Yordan itu kembali seperti tubuh seorang anak, ia menjadi tahir. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. It's a process, saudara, tidak gampang, tidak mudah, ya. Dia sampai ke situ, Alkitab mencatat bahwa dia berjumpa dengan seorang abdi Allah, ya. Seorang abdi Allah. Coba kita lihat ayat 9, ya. Ayat 9 di situ. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya, dia berdiri depan pintu Elisa. Kata raja, pergilah, inilah nabi. Dialah yang dapat menyembuhkanmu sesuai perkataan pembantulah yang ada di rumahmu, ya. Jadi pergilah. Elisa bilang, bawa kemari, aku akan mendoakan dan menyembuhkan, ya. Nah, inilah yang kita bisa melihat di sini. Dia turun depan pintu rumah Elisa, minta kesembuhan. Lalu perintah Elisa ini sangat unik, saudara, ya. Kadangkala kita punya ekspektasi apa, tapi di sinilah perintahnya unik sekali.
Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Elisa nggak mau datangi ketemu dia. Bodoh, bayangin. Nggak mau didatangi ketemu. Disuruh abdinya, disuruh pegawainya, suruh kamu ketemuin dia. Loh, datangnya Naaman, pahlawan perang, saudara. Orang jenderal bintang 5. Nah, diketemuin sama Elisa. Yuk, pergi. Ngomong sama dia. Nah, dikasih otoriti. Ya. Apa? Mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi apa? Tahir. Oh, saudara, dia kesal. Itu sombong kali itu Nabi Israel. Saya datang ditemui juga kagak. Yang keluar cuma anak buahnya. Ya kan? Nah, makanya dia kecewa, saudara, perhatikan ya, dia kecewa ya. Nah, next kita melihat di sini. Pergilah Naaman dengan apa dikatakan? Marah dia, gusar, dia gusar. Bukan cuma gusar, dia juga sangat kecewa. Aku sangka tidak-tidaknya ia keluar memanggil nama Tuhan, berdoa begini, lalu miracle terjadi, menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, ya kan? Seperti itulah ya. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dia gusar, dia marah, dia kecewa, saudara ya. Nah, disinilah ya, dia punya satu ekspektasi seperti itu, tapi tidak terjadi ya. Kita tidak bisa mengatur bagaimana Tuhan harus menyembuhkan. Kita tidak bisa mendikte Tuhan cara untuk menyembuhkan. Kita harus hanya taat kepada perintah Tuhan, katakan amin. Ya, disinilah dia pikir saya kasih tahu, kita tidak bisa membeli kesembuhan dari Tuhan. God is not a businessman that he trade that healing and miracle. Kita nggak bisa beli dari Tuhan karunia ilahi. Engkau terima dengan cuma-cuma, berilah dengan cuma-cuma, katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Itu persembahannya ditolak sama Elisa. Enggak, itu penyakit kutukan. Mbak pulang yang terima Gehazi balik kena kutuknya. Kita tahu ini penyakit kutukan, ya. Why God tell him to go 7 times deep in Jordan River? Kenapa? Kenapa 7 kali? Enggak tahu. Yang tahu adalah Tuhan. Mungkin dia ada 7 roh jahat sehingga harus dicelupkan 7 kali. Mungkin dia ada 7 kutuk generasi 7 di atasnya dia sehingga harus dicelupkan 7 kali. Alkitab tidak cerita masalah itu. Yang penting apa Tuhan ngomong, kita taati, katakan amin. Nah, iya kan? Nah, sudah terkasih dalam Kristus, dia gusar. Ini tidak hormati saya. Di rajanya dia dihormati ya. Bahkan bukan cuma gusar, kita mencatat dalam ayat 12, perhatikan. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik itu ya? Nah, Abana, Parpar, sungai-sungai yang di Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel. Ada amin. Sudah bisa lihat di Google deh. Itu kalau Yordan yang asli itu dari atas ke bawah warnanya hijau dan kotor ya. Jadi dia pikir Damsik sungai bagus, bersih, lagi nggak terlalu dalam ya kan, agak shallow ya kan, agak enak gitu kan. Saya raja, pilihlah sungai yang baik gitu. Saya celuplah 7 kali, 70 kali nggak apa-apa, ini kotor ya kan. Dia bisa dilihat orang, ini raja, Panglima Aram sedang mencelupkan diri kotor-kotor begitu, saudara. Nah, ya kan. Artinya pertama apa, saudara? Untuk menerima kesembuhan, engkau harus taat. Yang kedua, engkau harus memiliki kerendahan hati. Amin. Dia mau direndahkan hatinya. Ayo rendahkan dirimu. Kamu boleh panglima di sono. Di sini kamu harus rendahkan dirimu di hadapan raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan Tuhan membenci orang congkak. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah hati. Tadinya dia sombong, dia merasa dia hebat, bisa sebagai panglima, detailnya luar biasa, banyak detailnya, dia punya histori hebat, ya kan? Tapi di situ Tuhan bilang, kalau kamu mau sembuh, rendahkan dirimu dulu, katakan amin. Amin. You want to receive breakthrough, rendahkan dirimu dulu. Harus direndahkan dulu, ya. Orang yang merendahkan ditinggikan Tuhan. Orang yang meninggi akan direndahkan. Maka itu dia harus merendah, ya. Dia berkata, bukankah Abana sungai Parpar, Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik itu lebih baik, lebih bersih gitu kan? Kenapa harus mandi di sana dan menjadi tahir, ya? Ia berpaling, ia pergi dengan apa? Nah, panas hati, kekecewaan. Ini adalah satu penghalang breakthrough. Amin, saudara. Kenapa tidak ada breakthrough? Karena panas hati.
tinggalkanlah panas hati itu, karena itu hanya menuju kepada kejahatan, kata Alkitab. Amin. Sehingga puji Tuhan dia punya karyawan yang baik, pegawai-pegawai yang baik. Dia berkata begini, raja kalau disuruh hal yang sukar, mungkin ke sana ke sini, mungkin melakukan apa yang juga you akan lakukan untuk kesembuhan, bukan begitu kan? Iya. Ini cuma suruh celup deh 7 kali di Sungai Yordan. Apa susahnya sih? Dengerin saja, nurutin saja. Oh iya, iya kan? Nah, barulah waktu dia mau taat, waktu dia mau merendahkan diri, disitulah mujizat terjadi. Naaman disembuhkan. Bukan cuma dia disembuhkan, dia langsung diselamatkan. Karena dia berkata setelah itu ayat-ayatnya, aku tidak akan lagi menyembah berhala, tapi aku akan memberikan persembahan kepada Allah Israel. Aku akan memberikan korban hanya kepada Allah yang hidup. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia pulang bukan saja disembuhkan, dia pulang juga diselamatkan. Katakan ini yang dahsyat, saudara. Ya, maka itu saudara, kunci breakthrough pertama, saudara, kita harus taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Katakan amin. Percaya, suruh ke Sungai Yordan, dia pergi, dia taat, dia percaya. Dan ketiga, merendahkan diri. Ya, 3 poin ini saudara untuk kita memperoleh breakthrough. Ya, Tuhan mengajar ya, 7 kali dicelup. Walaupun mungkin pertama kali belum sembuh dia, 2 kali dia masih lihat masih kotor, 3 kali kok masih sama, sampai 6 kali masih sama. Tapi waktu dia celupkan angka ke-7 kali, Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Dia lihat bersih seperti bayi, seperti semula. Jantungmu akan sembuh seperti semula, ginjalmu akan sembuh seperti semula, karena Tuhan akan memberikan breakthrough. Semua kutuk ditenggelamkan dalam Yordan itu, semua kutuk akan dihancurkan oleh darah Yesus. Maka engkau mengalami breakthrough, bebas kutuk penderitaan, bebas kutuk penyakit, menerima kelepasan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati untuk kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini, amin. Yang diberkati boleh tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Amin. Baik, kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan, boleh angkat tangan supaya dibantu oleh pengurus. Sekali lagi boleh angkat tangan Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini kami anak-anak-Mu selesai menyembah dan mengangkat suara kami, dan juga telah selesai mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu yang memberkati dalam kehidupan kami Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Kiranya apa yang kami beri bisa memberkati gereja GBI LTC Glodok. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang siap, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman bagi jemaat yang memerlukan informasi pelayanan gereja, doa, konseling, pelepasan dan pemulihan dapat menghubungi Sekretariat GBI LTC Glodok. Dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan doa, konseling, pelepasan dan pemulihan secara pribadi di gereja, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Deborah atau Kakak Elizabeth. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan untuk gereja melalui transfer bank, dapat dikirimkan ke rekening yang tertera di depan. Dan mohon bukti transfer Bapak Ibu dapat mengirimkan ke Sekretariat GBI LTC Glodok. Untuk minggu depan kita akan kembali lagi bersama-sama berkumpul di tempat ini seperti biasa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai.
Dan pada tanggal 4 Agustus 2024 akan diadakan baptislam pada pukul 4:30 sampai 4:30 waktu Indonesia Barat. Dan lokasi ada di Komplek Green Garden D2 nomor 19 Jakarta Barat. Dan bagi Bapak Ibu ingin mendaftar untuk baptis, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Rea, itu Sekretariat GBLT Ceglodok, atau Kakak Esther Mary. Sekian dari pengumuman pada hari ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan perjamuan kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu kudus. Sesaat bangkit berdiri Bapak Ibu. Sesaat kembali. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak kuasa telah memilih kami menjadi anak-Mu Yesus. Ku masuk dengan hati tulus, dengan hati kami katakan kepada-Nya yang Maha Kuasa. Dengan hati bersama-sama ku menyembah-Mu, ku dalam sakramen perjamuan kudus Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata,
ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, kami mau mengingat karya salib-Mu, tubuh dan darah yang Engkau berikan bagi kami. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan, darah-Mu tercurah sebagai kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami akan mengangkat roti yang ada di tangan kanan kami, dan kami akan bersatu hati dalam doa. Sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari kerajaan surga. Inilah tubuh Kristus. Kami percaya, mengimani sesuai firman Tuhan. Barang siapa memakan tubuh Kristus, kami menerima hidup kekal dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, kami percaya kedatangan Tuhan kedua kali untuk menjemput kami semua mempelai Kristus, siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Kami semua akan masuk dalam pengangkatan, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terhilang. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus kami makan. Mari angkat cawan. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan ini adalah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah yang ditumpahkan, yang dicurahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa, untuk seluruh umat Tuhan. Kami percaya oleh darah Yesus segala dosa kami diampuni, dihapuskan. Oleh darah Kristus kami termeterai anak kerajaan surga. Oleh darah Yesus doa-doa kami didengar, dijawab, dikabulkan. Kami diperdamaikan dengan Bapa di surga. Bilur Yesus menyembuhkan kami. Oleh darah Yesus kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus kami minum. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu menguduskan kami. Segala dosa sudah dihapuskan, segala kutuk sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami doa Tuhan bagi setiap umat-Mu, siapapun yang sakit, sembuhkan Tuhan. Siapapun yang berbeban berat, Engkau berikan jalan keluar dalam hidup mereka. Angkat beban mereka. Firman-Mu berkata, mari kepadaku, letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan gereja-Mu, berkati Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Silakan saudara berdoa. Apa yang menjadi doa saudara, silakan berdoa. Tuhan berkati apa yang menjadi doa-doa mereka, Engkau jawab. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati Tuhan, kami doa bagi bangsa Israel agar terjadi pendamaian di Timur Tengah. Kami doa Tuhan
agar kami tolak peperangan yang sedang terjadi, sehingga bisa segera terjadi pendamaian, baik di Rusia juga bisa terjadi pendamaian dengan Ukraina. Kami doa Tuhan bagi USA juga Tuhan tidak digoncang. Kami doa Tuhan berkati bangsa Amerika juga, khususnya berkati Tuhan Indonesia, bangsa kami diberkati, bangsa kami diberkati, Presiden kami Joko Widodo Tuhan berkati, Ma'ruf Amin Wakil Presiden diberkati. Kami doa semua jajaran pemerintahan Indonesia, dari TNI, Polri Tuhan berkati, MPR, DPR, semuanya jajaran pemerintahan diberkati Tuhan. Baik juga Presiden masa transisi yang akan yaitu sudah terpilih, kami doa yang akan dilantik yaitu Bapak Presiden Prabowo Tuhan berkati. Tuhan kami doa Indonesia diberkati, kami tolak resesi, kami tolak kekurangan, bangsa ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa yang bekerja diberkati, berhasil, tidak gagal diberkati dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam doa deklarasi sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu dalam hidupku yang berasal dari si jahat dimurnikan oleh api Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kecemaran dalam hidupku, dalam tubuhku, melalui makanan, minuman, kuasa sihir, kuasa kegelapan, terbakar oleh api Tuhan. Kuasa kegelapan hancur, kutuknya hancur, keluar dari tubuhku, dari kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus, api Tuhan membakar segala kuasa, roh penyakit, penyakit kutukan, dari sihir, mantra, guna-guna, santet, teluh, ilmu hitam, fudu, tercabut semua, keluar dari tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan api Tuhan membakar hangus segala pernyataan jahat, pernyataan kutuk negatif dari musuh, agen-agen iblis atasku, keluargaku. Kami kibaskan ke dalam api Tuhan. Kami dibebaskan dari kutuk, kegagalan, kekurangan, kemiskinan, penderitaan, segala ucapan yang negatif dari musuh tidak berlaku, sudah kadaluarsa. Dalam nama Tuhan Yesus, api Tuhan membakar segala roh depresi, ketakutan, kekhawatiran, insomnia, stres. Kami menerima damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan api Tuhan membakar segala roh penghalang berkat, roh penghalang jawaban doa, roh penghalang keberhasilan, semua batu penghalang, semua balikan iblis, semua rintangan, pemblokir jalan, semua embargo, roh penundaan, delay, terbakar hangus menjadi abu. Kami menerima breakthrough, terobosan, keberhasilan, terbuka jalan kemenangan. Takdir kami terbuka dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan api Tuhan membakar hangus segala rancangan jahat musuh, agen-agen iblis, segala konspirasi, senjata lawan digagalkan, terbakar hangus. Altar-altar iblis terbakar hangus menjadi abu. Tempat pertemuan mereka di udara, di laut, segala teritori mereka terbakar hangus menjadi abu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan api Tuhan mengekspos segala musuh dalam selimut, musuh yang menyamar menjadi teman, terekspos oleh api Tuhan. Segala roh, ular beludak, ular piton, ular naga, ular leviatan, kami kibaskan semuanya ke dalam api Tuhan yang menghanguskan, terbakar menjadi abu. Dalam nama Tuhan Yesus, musuh-musuhku akan jatuh dalam perangkap yang dipasang
terhadapku. Mereka akan jatuh ke dalam lubang yang digali bagiku. Semua panah-panah api dari si jahat berbalik kepada pengiring. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan api Tuhan membakar segala mata jahat, roh pemantau dibutakan oleh api Tuhan. Yang terakhir, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan api Tuhan membakar segala kuk dosa, keterikatan. Kami tolak keterikatan destruktif, miras, narkoba, roh tabak, keterikatan, judi online, money game, game online, pornografi. Kami tolak, diputuskan, kami dibebaskan dari rantai-rantai dosa, palang-palang besi terbuka, semua borgol, semua ikatan, gembok-gembok iblis terbuka. Kami dimerdekakan dari dosa, kami diberkati, dibebaskan, dipenuhi. Api Tuhan menyala-nyala, berkobar-kobar. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap deklarasi kami percaya terjadi. Haleluya. Berkati setiap mereka yang melayani, diberkati. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang memberi persembahan dalam gereja, Tuhan balaskan 100 kali lipat ganda. Mereka yang menabur di rumah-Mu, balaskan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa untuk pot minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah pot-pot minyak urapan sesuai firman Allah. Hakim-Hakim 9:8-9. Minyak zaitun muliakan Allah dan manusia. Manusia mulia diberkati. Kami doa sesuai firman-Mu 1 Samuel 16 ayat 13. Kami diurapi sebagai tanda melebihi teman-teman sekutu kami. Inilah pot minyak urapan. Diurapilah anak-anak-Mu, diberkatilah mereka, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah-Mu. Kami sebentar akan pulang ke rumah masing-masing dan menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pandanglah Tuhan-Mu, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat. Juru selamat-Mu, Elohim, Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkati pintu rumahmu, diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, roti adonan buah kandungan anak cucumu diberkati Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat. Bapa di surga memberkati saudara. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kami semua di awan kemuliaan-Nya. Haleluya. Semuanya katakan amin. Terpujilah Tuhan.